Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang datang ke mansion tempat tinggal Marie. Tujuan Leon kali ini adalah untuk menemui Brad, karena Leon ingin bertanya tentang apakah Pierre dan anak buahnya memang benar-benar kuat. Mengingat Brad sudah diajar oleh mereka sampai menjadi babak belur. Sebelumnya, Brad mengalami luka yang terbilang cukuplah parah. Tetapi berkat Marie yang menggunakan sirup penyembuh setiap malam, luka Brad saat ini sudah perlahan mulai memulih. Dan menanggapi pertanyaan Leon, Brad pun kemudian menjawab bahwa awalnya dalam pertarungan jarak dekat mereka lebih lemah daripada Brad. Padahal Brad sendiri bukanlah petarung jarak dekat. Namun ketika dalam pertarungan sihir, entah mengapa Brad tiba-tiba tidak bisa menggunakan sihirnya. Awalnya Brad masih bisa menggunakan sihirnya tanpa masalah. Tetapi setelah simbol di tangan Pierre menyala, Brad menjadi tidak bisa menggunakan sihirnya lagi. Sementara kekuatan sihir Pierre tiba-tiba malah menjadi meningkat. Dan juga dia bisa mengontrol tanaman yang keluar dari tanah. Menurut Brad, jika Pierre adalah seorang penyihir, maka kemampuannya pastilah sangatlah hebat. Tetapi penampilan Pierre sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Mendengar semua penjelasan Brad, Leon pun kemudian berterima kasih. Sementara Brad bertanya ke Leon, apakah Leon saat ini sedang merencanakan sesuatu. Mengingat sifat Leon selama ini, Brad yakin bahwa Leon pasti tidak akan membiarkan kondisi seperti ini begitu saja. Jadi Brad kemudian menawari Leon untuk membantu sebisanya, karena Brad masih berpikir bahwa kelompok Pierre nampaknya juga masih menyembunyikan sesuatu. Menanggapi perkataan Brad, Leon hanya menyuruh Brad untuk sembuh terlebih dahulu. Dan lalu di saat Leon akan pergi dari mansion, dia bertemu Marie yang saat ini sedang membawa sebuah buku catatan. Kantung mata Marie nampak terlihat begitu hitam, dan ternyata Marie telah menuliskan semua yang dia bisa ingat ke dalam buku catatan yang dia bawa. Dan sambil memberikan buku itu kepada Leon, Marie mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Jika melihat isi buku itu, ternyata ada lebih banyak informasi yang menurut Leon sangatlah berguna. Seperti bangsawan akan menerima lebih banyak kekuatan dari pohon suci jika mereka melakukan pertarungan di bawah sumpah pohon suci. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai jenis lambang yang diberikan oleh pohon suci. Dan nampaknya lambang terkuat adalah lambang milik Guardian, dan kemudian diikuti oleh lambang Miko dan kemudian lambang 6 bangsawan agung. Nampaknya Marie sudah menuliskan urutan kekuatan dari lambang pohon suci. Yang mana semakin tinggi status lambang itu, maka hal itu akan sangat berpengaruh pada kedudukan para bangsawan itu sendiri. Dengan kata lain, kekuatan para bangsawan di sini adalah pemberian dari pohon suci. Dan lalu melihat Leon yang sedang membaca buku, Marie kemudian bertanya ke Leon tentang apa yang akan Leon lakukan mulai dari sekarang. Yang tentu saja dijawab oleh Leon bahwa dia pasti akan membuat Pierre membayar apa yang telah dia lakukan. Dan juga Leon berniat ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Republik Alzer. Atau lebih tepatnya, Leon ingin menghancurkan harga diri Republik hingga jatuh sampai ke tanah. Mendengar perkataan Leon, entah mengapa Marie mulai gemetar dengan tatapan yang seolah-olah akan menangis. Dan Marie juga terus-menerus meminta maaf kepada Leon saat ini. Melihat itu, Leon tidak tahu tentang mengapa Marie malah bereaksi seperti ini. Tetapi Julius yang melihat Marie gemetar langsung bergegas untuk menghampiri Leon dan juga Marie. Yang lalu Julius juga mengatakan bahwa mereka memang bertanggung jawab atas situasi saat ini. Tetapi Julius meminta Leon untuk menyudutkan dirinya daripada menyudutkan Marie. Perkataan Julius saat ini benar-benar seperti pangeran yang gagah. Dan karena Jill juga menghampiri mereka, Leon kemudian menyuruh mereka berdua untuk melakukan sesuatu. Mendengar itu, Julius dan Jill nampak terlihat bingung. Tetapi Chris yang baru saja selesai latihan malah datang dan menghampiri mereka semua.
Yang mana hal itu membuat Leon juga menyuruh Chris untuk ikut bergabung dengan mereka. Dan sambil memegang buku catatan yang diberikan Marie sebelumnya, Leon kemudian mengatakan bahwa mereka akan berburu harta karun di dalam dungeon yang berada di dalam Republik. Mendengar kata harta, mata Marie, Julius, dan yang lainnya langsung berbinar dengan terang. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh Leon, mereka masih bersemangat untuk penjelajahan itu. Namun di saat mereka bertanya kapan mereka akan berangkat, Leon menyuruh mereka untuk menunggu terlebih dahulu. Karena Leon harus bertemu dengan orang yang sangat ahli dalam seluk-beluk dungeon di dalam Republik Alzer. Dan lalu tak lama setelah itu, Leon pun kemudian pergi menuju ke arah akademi. Tujuan Leon adalah untuk membuat kesepakatan dengan guru yang bernama Narcisse. Meskipun dia adalah salah satu kandidat pria di dalam game Otome, namun Narcisse adalah seorang guru yang suka mempelajari tentang reruntuhan dan juga dungeon. Sebenarnya, daripada disebut sebagai guru, Narcisse lebih cocok jika dia disebut sebagai seorang ilmuwan. Dan dia juga merupakan guru yang memberikan bantuan kepada karakter utama di dalam game Otome Sequel kedua. Yang mana karena itulah Leon kemudian berniat untuk meminta bantuannya. Namun di saat Leon masih berjalan menuju ke tempat Narcisse, Leon malah bertemu dengan Louis saat berada di lorong. Melihat Leon, Louis pun langsung menjadi terkejut. Dan setelah mendengar Leon mengatakan bahwa dia sedang berada dalam masalah, Louis langsung menarik Leon untuk masuk ke dalam salah satu ruangan kelas yang kosong. Dan di sana, Louis bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Dan apakah Leon dan Noel yang tidak masuk ke akademi adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah itu. Mendengar itu, Leon pun menjelaskan bahwa Pierre telah mencuri kapalnya dengan menggunakan sumpah pohon suci. Sementara untuk Noel saat ini sedang mengalami masalah dengan Louis. Jadi dia kemudian berlindung di dalam rumah Leon saat ini. Mendengar kabar Noel, entah mengapa Louis malah menjadi nampak terlihat lega. Bahkan Louis mengatakan bahwa dia akan meminta bantuan ayahnya untuk mengatasi masalah Noel dengan Louis. Mendengar itu, Leon pun berpikir bahwa bukankah antagonis kali ini memiliki sifat yang cukup baik. Tetapi ketika Louis mencoba untuk membantu Leon ternyata malah menolak hal itu. Karena entah bagaimanapun, menurut Leon dia pastilah seorang bangsawan. Jadi Leon tidak akan membiarkan dirinya untuk diremehkan terus-menerus. Brad telah diajar sampai menjadi babak belur. Dan juga Pierre telah menandai Julius yang merupakan pangeran dengan lambang pohon suci miliknya. Namun meskipun begitu, Louis masih mengatakan bahwa Pierre bukanlah lawan yang bisa ditangani oleh Leon. Mengingat Pierre berasal dari 6 bangsawan agung. Sebenarnya, meskipun Leon sebelumnya menggunakan Julius sebagai alasan, namun motif Leon yang sebenarnya adalah untuk balas dendamnya sendiri. Dan lalu, Leon kemudian meyakinkan Louis bahwa dia tidak akan bisa memaafkan perbuatan Pierre. Dan Leon akan membuat Pierre merasakan neraka yang paling mengerikan selama di dalam hidupnya. Dan karena itulah, Leon saat ini juga ingin meminta bantuan Louis untuk memperkenalkannya dengan seseorang. Mendengar itu, Louis nampaknya menjadi terkejut dengan perkataan Leon. Tetapi pada akhirnya, Louis bersedia untuk membantu Leon. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon dan Louis akhirnya sudah sampai di tempat Narcisse. Yang mana tempat itu dipenuhi oleh banyak sekali tumpukan dokumen. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada seorang pria beruban dengan baju yang nampak kusut dan juga kotor. Pria itu adalah Narcisse, dan meskipun penampilannya cukup lusuh, namun wajahnya masih tergolong cukup tampan. Melihat kedatangan Louis, Narcisse pun langsung menyapa Louis. Dan Louis kemudian menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa dia saat ini sedang membawa seorang tamu untuk Narcisse. Nampaknya Louis dan Narcisse sudah saling mengenal sebelumnya. Dan setelah saling bertatapan, Leon pun kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah siswa yang berasal dari kerajaan Holford. Dan Leon datang ke sini karena dia ingin berkonsultasi mengenai dungeon yang berada di dalam Republik Alzer. Mendengar itu, Narcisse pun langsung segera memeluk Leon. Karena ternyata Narcisse selama ini sudah menunggu adanya orang yang akan membantunya menjelajahi dungeon. Nampaknya Narcisse adalah tipe orang yang sangat antusias jika hal itu menyangkut dengan hobinya. Namun di saat Leon ingin memulai pembicaraan mereka, Narcisse malah menyuruh Leon dan Louis untuk menunggu sebentar. Karena dia ingin menyiapkan teh terlebih dahulu untuk disajikan kepada mereka.
Tetapi karena ruangan itu sangat berantakan, Narcisse malah berakhir dengan tersandung dan terkubur oleh tumpukan-tumpukan dokumennya sendiri. Melihat itu, Len kemudian bertanya ke Louis apakah Narcisse memang benar-benar berasal dari bangsawan agung. Yang lalu dijawab Louis bahwa itu benar. Dan meskipun Narcisse sangat eksentrik dan sering diolok-olok oleh orang lain, namun Narcisse adalah seorang ilmuwan yang cukuplah hebat. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon pun kemudian menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi. Yang mana Narcisse yang mendengar semua itu kemudian meminta maaf ke Leon sebagai sesama anggota dari 6 bangsawan agung. Mengingat perlakuan yang sudah dilakukan Pierre sangatlah tidak termaafkan. Menanggapi itu, Len lalu bertanya apakah Narcisse saat ini memiliki informasi mengenai Pierre. Karena menurut dari kabar yang terdengar, Pierre adalah siswa yang cukuplah bermasalah sejak lama. Tetapi hal itu kemudian dijawab oleh Narcisse bahwa meskipun mereka sesama anggota bangsawan agung, namun mereka memiliki wilayah kerajaan yang berbeda-beda. Mendengar itu, Leon pun menyimpulkan bahwa dia memang harus mengurus semua ini sendiri. Dan mengesampingkan masalah itu, Leon kemudian mulai membahas topik dungeon yang berada di bekas wilayah Las Spinace. Menurut Narcisse, semakin dekat dungeon dengan pohon suci, maka dungeon itu cenderung akan menjadi semakin berbahaya. Yang mana karena dungeon di wilayah Las Spinace berada tepat di samping pohon suci, maka itu berarti dungeon itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Mendengar itu, Louis pun ternyata menjadi khawatir dan dia berharap bahwa Leon tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang mana sikap perhatian Louis itu membuat Leon berharap bahwa Louis adalah kakak perempuannya yang sebenarnya. Dan lalu setelah pembicaraan mereka, Leon kemudian bertanya ke Narcisse apakah dia setuju untuk menerima permintaan dari Leon. Yang kemudian dijawab oleh Narcisse bahwa dia akan membantu Leon jika Leon memberikan bayaran kepadanya. Karena belakangan ini Narcisse ternyata bermasalah dengan dana penelitiannya. Mendengar itu, Leon kemudian mengatakan bahwa dia akan membayar Narcisse dengan bayaran yang cukup pantas. Dan karena kesepakatan sudah dibuat, Leon pun kemudian menarik lengan Narcisse karena mereka akan mulai menjelajah dungeon saat ini juga. Sementara itu, di waktu yang sama, Lelia saat ini tengah makan malam bersama dengan Emil. Namun tidak seperti biasanya, wajah Lelia saat ini nampak sedang seperti kebingungan karena dia ternyata sedang memikirkan Noel yang tidak pulang ke rumah. Menurut Lelia, Noel hanya perlu untuk berpacaran dengan Loic saja. Tetapi penolakan Noel itu telah membuat Lelia menjadi semakin kesal kepada Noel. Dan lalu melihat wajah Lelia yang nampak kebingungan, Emil pun bertanya ke Lelia apakah Noel masih belum pulang juga. Dan mengingat ada banyak masalah yang terjadi baru-baru ini, Emil berharap bahwa Pierre tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada Noel. Mendengar itu, Lelia pun menjawab bahwa semua ini akan beres jika kakaknya itu tidak terus-menerus keras kepala. Sampai saat ini, Lelia selalu berusaha untuk membuat Noel menikah dengan Loic. Yang mana karena itulah Lelia melakukan berbagai hal seperti memberikan nasihat kepada Loic supaya hal itu bisa cepat terjadi. Namun menurut Emil, Loic baru-baru ini telah menjadi cukup aneh. Dan Emil merasa bahwa Loic saat ini memiliki aura yang menakutkan. Tetapi meskipun begitu, bagi Lelia, Loic hanya terburu-buru untuk menjalin hubungan dengan Noel. Dan apa yang dikatakan Emil barusan hanya dianggap sebagai perasaan Emil saja. Mendengar itu, Emil pun menjadi nampak bingung dengan perkataan Lelia. Tetapi fokus Emil kemudian berpindah ke arah Leon yang saat ini sedang menarik lengan Narcisse. Menurut Emil, kejadian ini adalah sesuatu yang aneh. Dan Emil lalu bertanya-tanya kemanakah Leon akan membawa pergi Narcisse. Sementara Lelia yang juga melihat itu langsung menjadi sangat kaget. Kemudian beberapa waktu akhirnya sudah berlalu dan Leon saat ini sudah berada di gerbang dungeon bersama Narcisse, Julius, dan yang lainnya. Sebenarnya terdapat tulisan dilarang masuk yang berada di dalam dungeon Les Spinace. Tetapi karena Leon membawa Narcisse yang merupakan anggota 6 bangsawan agung, mereka pun kemudian bisa masuk ke dalam dungeon tanpa adanya masalah. Julius, Jack, dan Chris nampaknya saat ini terlihat begitu bersemangat. Sementara Narcisse nampak terlihat agak pesimis ketika dia melihat awan mendung yang berada di langit. Tetapi setelah Leon mengeluarkan alat kecil yang merupakan bagian dari lost item, Narcisse pun mulai menjadi bersemangat.
Dan lalu selama menjelajah di dalam dungeon, Narcisse lalu bertanya ke Leon mengapa Leon juga membawa bahan peledak bersamanya. Mengingat bagian dari dalam dungeon juga merupakan bagian dari reruntuhan kuno. Jadi mereka tidak boleh menggunakan peledak saat berada di sana. Menanggapi itu, Leon lalu menjelaskan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan peledak. Jadi mereka akan menggunakannya seminimal mungkin supaya harta karun itu masih tetap utuh. Namun meskipun begitu, Narcisse masih khawatir bahwa mereka akan merusak reruntuhan yang berada di sini. Yang mana Leon kemudian meyakinkan Narcisse bahwa mereka tidak akan bertindak terlalu jauh karena Leon memiliki tujuan tertentu dalam penjelajahan dungeon ini. Tujuan Leon adalah item kunci yang diperlukan untuk perkembangan cerita game Otome. Jadi dengan kata lain, itu adalah item yang sangat tak ternilai di dunia ini. Sementara itu, di kerajaan Holford saat ini, Raja Roland sedang minum teh bersama dengan Ratu Milen. Suasana hati Raja Roland saat ini tengah berada di dalam mood yang sangat baik. Tetapi, Milen kemudian memberitahunya bahwa ada surat dari Leon yang ditunjukkan kepada Raja Roland. Dan mengingat Angelica mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mendesak, Milen menyarankan Roland untuk segera membaca surat itu. Mendengar itu, Roland malah memperkirakan bahwa surat itu pasti hanya berisikan hinaan saja. Bagi Roland, Leon mungkin menggunakan waktu luangnya untuk menulis surat ejekan yang dikirimkan kepada Roland. Mengingat hubungan Leon dan Roland seperti anjing dan kucing. Jadi karena itulah, Roland kemudian menyuruh Milen untuk membacakan surat yang ditujukan kepada Roland. Namun ketika Milen membaca isi surat itu, dia langsung nampak menjadi kaget. Dan Milen lalu memberitahu Roland bahwa nampaknya Leon telah terlibat perselisihan dengan keluarga Fievel yang merupakan bagian dari enam bangsawan agung. Mendengar itu, Roland pun langsung menjadi kaget. Dan meskipun celananya terkena tumpahan teh panas yang diminumnya, Roland masih dengan cepat mengambil surat itu dari tangan Milen. Awalnya, isi surat itu dimulai dengan sapaan Leon yang menantikan kematian dari Raja Roland. Tetapi setelah itu Leon memberitahukan bahwa putra kedua keluarga Fievel telah mencari masalah dengannya. Dan karena Leon telah mendapatkan surat perintah untuk mengatasi masalah yang merepotkan dari Raja Roland sebelumnya, Leon saat ini berniat untuk melakukan sesuatu dengan Republik Alzer. Jadi Leon kemudian meminta Roland untuk membereskan masalah-masalah yang terjadi setelahnya. Membaca surat itu, Roland yang menjadi sangat kesal langsung merobek surat itu. Dan dia lalu menyuruh Milen untuk mengumpulkan pejabat penting kerajaan serta mengirim orang untuk melakukan penyelidikan di Republik Alzer. Tetapi di saat Roland memerintahkan itu ke Milen, wajah Milen ternyata saat ini sedang nampak memerah karena dia membaca surat Leon yang dikirimkan khusus kepadanya. Melihat wajah Milen, Roland pun bertanya mengapa wajah Milen malah menjadi memerah dan mengapa juga Milen saat ini malah menyembunyikan surat yang berasal dari Leon. Mendengar itu, Milen hanya mengatakan bahwa itu rahasia. Yang lalu ditanggapi oleh Roland bahwa Milen harus melihat usianya terlebih dahulu sebelum dia mengatakan kata-kata yang imut. Yang mana Roland langsung mendapatkan tamparan keras dari Milen tak lama setelah Roland mengatakan itu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.